Ya, bentar ya Kak, saya nyalain lampu dulu. Oh ya udah. Oke. Jadi apa nih Del yang bisa kita diskusiin hari ini? Apa ya? Kayaknya kalau saya sih hal dasar aja sih kayak pembuatan LinkedIn, CV, itu Oke. dulu sih. Oke, aku nanya dulu dong. Kamu sekarang statusnya eh, fresh graduate atau udah punya pengalaman ya? Saya udah punya pengalaman 2 tahun 2 tahun ya? bekerja. Oh, 2 tahun. Berarti Ya, sekarang statusnya masih bekerja? masih. Masih, oke. Nah, sejauh ini gitu ya, kamu kan udah, berarti kan apakah kamu sudah mulai agak ya aktif-aktif lamar kerja gitu? Ya, Oke, kamu udah ada panggilan atau sampai tahap apa paling jauh sejauh ini? untuk saat ini ada beberapa panggilan, tapi biasanya untuk pengalaman yang kemarin sih saya cuman di tahap psikotes sih. Terus wawancara yang ketiga, habis itu udah saya nggak dihubungi lagi. Berhenti. Wawancara ketiga sama Iya, siapa? Pertama sama siapa? eh, HR. biasanya sih HR ya. Ya, kedua, user. Yang kedua sama nggak HR itu kedua kalau nggak salah. Yang pertama itu biasanya admin dulu ya. Admin, Terus yang HR, ketiga itu ya, terus sama yang ketiga itu kayak psikotes Zoom via Zoom gitu. Jadi bareng-bareng psikotes tertulis, nanti hasilnya dikirimin lewat link yang udah disediain. oke, berarti kamu pernah menghadapi sampai interview ya? Ya, Gitu pernah. ya. Nah, oke, jadi gini, Del. Untuk orang yang sudah pernah sampai tahap interview gitu ya, Del ya, gitu. Berarti dalam tanda kutip kita bisa bilang bahwa CV-nya itu tidak terlalu bermasalah, oke? Yang harus kamu jadikan prioritas itu adalah kita harus mengingat tahap paling terakhir kita itu apa, oke? Dan kita koreksi diri aja. Kalau aku anggap bahwa kemarin itu ada kekurangan, kira-kira bagian apa yang harus ditingkatkan? Itu. Oke. Jadi mungkin kalau aku lihat sebagai interview ini yang harus kamu tingkatkan, gitu kan. Ya, Untuk biar kamu bisa lolos ke tahap selanjutnya. Itu yang pertama. Yang jadi prioritas nomor 2 adalah mengoptimalkan tahap-tahap sebelumnya. Biar kesempatan kamu sampai ke interview itu makin banyak, ya kan? Gitu. Nah, apa itu? Ya mulai dari koreksi dari CV, dari LinkedIn, ya kan, psikotes gitu. Jadi nanti dengan memperbaiki yang di depan itu, ya kan kesempatan kamu sampai ke interview itu kan makin banyak, ya nggak? Nah, kesempatan ke interview yang makin banyak ini juga harus kamu jawab dengan mampu menjawab sesuai dengan kemampuan dan yang mereka inginkan seperti itu. Nah, aku nanya Del gitu. Biasanya dalam tahap-tahap tes ini, bagian apa yang kamu nggak pede menurut kamu? bagian biasanya sih wawancara menanyakan ini ya. Waktu saya di kuliah Hmm? itu ada pengalaman organisasi apa. Saya nggak punya waktu kuliah tuh, saya nggak, jujur aja saya nggak ada pengalaman organisasi apa-apa. Jadi Oke. situ mungkin salah satu poin yang bikin nilai mulai berkurang atau gimana saya nggak tahu. Oke. Terus uh, tugas ini apa, jadi job desk saya di kerjaan sekarang saat ini tuh tidak sesuai atau kurang apa ya, kurang berpengalaman pada bidang yang saya ambil. Oke. Jadi lebih ke alasan kenapa terkait dengan organisasi tadi ya. Berarti Ya kayak cara menghubungkannya gini Del. ya Pengalaman organisasi atau kepanitiaan itu merupakan salah satu bagian yang wajib ada di CV. Oke, sebenarnya itu wajib ada gitu loh. Nah, pengalaman organisasi atau kepanitiaan ini dia itu tidak hanya yang ada di kampus, di luar kampus juga boleh gitu. Pertanyaannya adalah apakah tadi kamu setelah bilang bahwa saya tidak ada organisasi, itu hanya tidak ada yang di kampus atau di luar kampus tuh kamu punya organisasi, komunitas gitu-gitu. Kalau ada, pertanyaan selanjutnya adalah kok sampai ditanyakan? Berarti jangan-jangan di CV-mu tidak dituliskan gitu.
Oke. Nah, itu turunannya adalah jangan-jangan kamu belum tahu info apa aja yang harusnya ada di CV gitu. Cara menghubungkannya seperti itu. Gitu ya, Del ya. Gitu. Nah, pada saat kamu ditanya terkait dengan pengalaman organisasi gitu ya. Kalau memang gitu, memang ada gitu. Silahkan disampaikan tidak hanya yang harus yang ada di kampus, di luar kampus juga boleh. Begitupun pengalaman pendidikan. Pendidikan kamu boleh bercerita tidak hanya pendidikan formal. Kamu pernah ikut bootcamp ini itu, pernah les bahasa Inggris, les ini itu, bahasa ini itu, gitu, les komputer. Tuliskan di CV nggak apa-apa, gitu. Toh kalau tidak dituliskan, kamu juga boleh bercerita, gitu ya. Selain itu pengalaman apa tadi ya? Organisasi boleh yang di kampus, boleh di luar kampus. Pendidikan boleh yang formal atau non formal, gitu. Begitupun pengalaman kerja. Yang namanya pengalaman kerja ditulis di CV, gitu ya. Tidak hanya pengalaman kerja di kantor, pengalaman kerja itu ada banyak Del gitu. Yang di kantor tuh apa biasanya? Kerja tetap, ya sebagai karyawan tetap misalkan, kerja kontrak, nanti ada part time, nanti ada freelance, ya kan? Nanti ada lagi entrepreneurship kalau kamu punya usaha, gitu kan? Kamu endorse produk ini itu, kamu jadi reseller, jadi dropshipper itu usaha. Kamu jual ini itu online, kamu jual makanan, kamu ada toko, ada warung, itu jualan yang kayak begitu, itu pengalaman kerja. Belum nanti ada magang, baik itu paid internship atau unpaid internship. Itu juga termasuk pengalaman kerja. Nah, sekarang dipastikan di CV itu ada enggak itu. Nanti di sesi detail ya, aku jelasin ya, gitu. Intinya ke Ya. arah sana, gitu ya. Kita lihat. Seperti itu. Nah, semua informasi tadi harapannya kamu punya dan bisa dituliskan di CV. Kalau misal tadi memang benar kamu tidak ada organisasi di kampus, tidak ada pengalaman organisasi yang belum ditulis karena memang saya tidak mengikuti organisasi di kampus. Pertanyaanku adalah yang mungkin nggak harus dijawab di sini gitu ya. Silahkan alternatifnya itu kamu jawab alasan kamu tidak organisasi tapi bukan karena malas, bukan karena kamu cuma mau kuliah pulang aja gitu. Silahkan sampaikan, mungkin tidak tertulis. Ingat ya, kalau itu sampai ditanyakan, berarti si rekruter ini ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa jangan-jangan ada kegiatan produktif lain nih yang belum dimasukkan karena kamu belum tahu. Misal, mungkin kamu kuliah sambil kerja gitu. Nah, kebetulan kerja itu cuma kamu anggap lah ini cuma sampingan kok, cuma kecil-kecilan kok gitu. Cuma jaga fotokopi misalkan ya kan, atau aku kerja di laundry gitu aja gitu. Ya nggak apa-apa masukkan, tapi nggak relevan Kak, nggak masalah. Di situ hanya untuk menunjukkan bahwa sambil kuliah saya kerja, kerjaan saya misalkan untuk support kuliah, untuk biaya praktikum ini itu. Intinya yang dicari itu adalah resourceful-nya kamu gitu loh. Kamu punya inisiatif ya, dan kamu itu tidak apa namanya? Ya tidak ada gap waktu kosong yang terbuang sia-sia gitu. Misalkan memang ada gitu, silakan sampaikan gitu. Pada saat periode kuliah saya memang tidak mengikuti organisasi dikarenakan gitu ya. Dari kuliah saya juga diberikan tanggung jawab oleh dosen menjadi asisten dosen misalkan seperti itu. Di sana saya digaji gitu ya oleh kampus atau oleh dosen gitu untuk menjadi asisten praktikum ini gitu, dimana itu memang butuh waktu khusus karena saya harus melakukan ini misalkan, atau misalkan ada yang lain gitu, saya tidak mengikuti organisasi karena sambil kuliah saya kerja part time di sini gitu, saya mengambil kerja part time itu misalkan untuk biaya kampus kuliah saya, atau misalkan kuliah saya pada saat semester ini sampai ini kebanyakan itu hanya pagi hari dan sore hari, di jam tengah banyak yang kosong. Nah, di jam tengah ini saya gunakan untuk part time atau saya entrepreneurship gitu. Saya memang ada misalkan murid-murid yang saya ajarin gini gitu. Sehingga akhirnya tadi suatu organisasi nggak ada, tapi ada sesuatu yang bisa disandingkan secara setara. Walaupun tidak harus organisasi juga gitu. Di sini kamu tetap masih masih terlihat bahwa kamu punya potensi, kamu masih resourceful tadi, kamu masih punya inisiatif untuk berkembang dan kamu pasti menghasilkan skill dengan melakukan itu. Beda ceritanya kalau misalkan kamu tidak ada organisasi tapi dengan alasan ya saya mau kuliah lurus-lurus aja Kak gitu. Lah emang kalau kalau orang kuliah nggak organisasi gitu, enggak ini. Emang kalau orang yang kuliah sambil organisasi itu berarti kuliahnya nggak bener gitu, belok-belok enggak kayak gitu. Coba nanti itu akhirnya biar tidak merepot kamu lebih
masa yang akan datang gitu. Ini pun akan berlaku pada saat kamu sudah kerja ya gitu. Pada saat kamu udah kerja gitu ya, jangan hanya kerja saja. Mungkin kamu ikut training sertifikasi tertentu yang kamu itu inisiatif, ada inisiatif diri gitu. Biar apa? Nanti suatu saat kan kita nggak tahu ya gitu. Kamu mungkin butuh butuh update CV lagi untuk apa gitu, misalkan pengajuan beasiswa atau pindah kerja gitu ya. Di situ kamu intinya bahwa ilmu saya itu tidak cuma itu. Kita itu manusia, bukan alat. Bukan alat tuh misalkan gini. Ada pabrik gunting membuat gunting. Gunting fungsinya untuk menggunting. Itu kayak fungsinya kayak gitu. Nggak harus kamu, saya lulusan misalkan, saya lulusan teknik mesin. Magang saya harus teknik mesin, kerja saya hubungannya harus sama mesin gitu. Ya nggak harus gitu. Mungkin kamu ada kerjaan sampingan yang lain gitu. Saya jurusan akuntansi, lulus dari lulusan akuntansi, kerja harus jadi bagian finance. Ya nggak harus gitu. Relevansi jangan hanya dilihat dari judul gitu. Ini nanti hubungannya ke loker. Aku sengaja ngobrol kemana-mana ya soal relevansi biar kamu kegambar gitu. Ada lowongan pekerjaan jadi customer service. Kamu tuh nggak harus punya pengalaman magang sebagai customer service untuk bisa ngelamar itu gitu. Kamu punya punya kerjaan misalkan jadi punya online shop jual gamis gitu atau jual hijab gitu. Terus ada loker admin sosmed. Padahal pengalamanmu tuh sales, ya kan? Sales jualan hijab, misalkan seperti itu. Wah ini nggak relevan nih, kan aku sales. Ini ada loker admin sosmed. Berarti nggak relevan. Ya relevan jangan hanya dilihat dari situ. Lihat kegiatanmu waktu jadi sales itu loh. Oh aku jadi sales hijab. Aku jualannya di Facebook, di Twitter, di IG, ada yang di marketplace. Tiap hari aku upload produk, aku foto selfie, aku difotoin sama teman, aku upload produk, terus bikin postingan ini itu. Kalau ada yang komen, aku bales. Ada yang pengen tanya cara belinya gimana, aku layani. Ternyata waktu jadi admin, waktu jadi sales itu, di dalamnya ada kegiatan admin sosmed, gitu loh, paham nggak? Itulah kenapa pengalaman kerja di breakdown, agar kita tahu bahwa mungkin kalau cuma dari judul, kamu tuh nggak relevan. Tapi dari pengalaman kerja, itu ternyata relevan. Gitu. Jadi cocok atau enggaknya itu jangan cuma dilihat dari sisi judulnya aja. Gitu. Lulusan jurusan ini berarti cocoknya ini. Aku pernah kerja jadi teller, berarti aku cocoknya untuk loker teller. Oh itu terlalu sempit kalau ngelihatnya dari sisi itu. Itulah kenapa pengalaman kerja dijabarkan, pengalaman magang dijabarkan. Mungkin ada momen kalau masih ada halaman yang space kosong, organisasi dijabarkan gitu. Karena biar kamu paham soal relevansi tadi, begitu. Gitu ya Adel ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan simpel lagi gitu, misalkan pada saat terkait dengan pembuatan CV, apa yang masih kamu bingung? Ada nggak? Kalau CV menuliskan ini sih kalau di CV perlu nggak sih kalau ada job desk dalam pekerjaan saat ini itu tuh perlu ditulis secara mendetail atau enggak? Terus seperti sertifikat itu tuh hanya judulnya saja atau nanti ada keterangan tentang kita tuh mempelajari apa di sertifikat itu atau perlu nggak sih ada di CV gitu? Aku jawab satu-satu ya dari nomor 2. Ya. Sertifikasi itu silahkan masukkan ke CV. Itu judulnya kasih judul training dan sertifikasi. Itu disebut kamu training apa gitu, misalkan training brevet A dan B, ABC misalkan gitu. Periodenya kapan sampai kapan. Ya udah gitu aja nggak apa-apa. Nggak usah di breakdown. Tapi kalau pengalaman kerja wajib dijabarkan gitu. Pengalaman kerja wajib dijabarkan. Silahkan jabarkannya itu jangan kayak umum banget gitu ya. Gitu. Misalkan aku kerja jadi sales lagi paling gampang. Gitu. Terus aku sales motor misalkan. Tapi waktu background job desk adalah menjual motor ke pembeli, menawarkan motor ke pembeli. General banget nggak sih? Gitu. Atau Ya. aku kerja jadi staff admin. Job deskku adalah melakukan proses administrasi perusahaan atau melakukan proses administrasi dokumen ini ya apa data apa gitu. Gitu. Sama jadi sales kayak gitu. Kamu tadi ya jadi sales hijab.
Tapi job desk-nya adalah menjual hijab ke konsumen. Itu pendek, Pak. Itu definisi jualan hijab secara umum itu nggak usah ditulis kayak begitu. Itu orang cari di Google juga tahu gitu. Cuman yang harusnya kamu tulis tuh kayak tadi loh. Menjual hijab merek ini misalkan melalui sosial media dalam kurung apa-apa misalkan. Sama tadi kalau kamu jualan motor gitu. Menjual motor jenis ini atau merek ini gitu kan. Untuk area mana misalkan sebut gitu. Bandung dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya gitu-gitu. Kan jelas tuh lingkupnya gitu. Jadi silahkan dijabarkan. Bukan penjabaran secara general banget ya, tapi yang beneran kamu handle gitu. Gitu. Misalkan aku tadi aku jadi staf admin apa gitu, ya silahkan dijabarkan semacam itu. Ya, harus dijabarkan nggak? Ya silahkan dijabarkan gitu. Jadi staf admin ngapain aja gitu. Kalau bingung nyusul kalimatnya gimana, cari di Google. Googling dulu ya. Ini ya buat kamu atau teman-teman yang nanti nonton sampai ke menit ini. Kalau kita bingung cara menjabarkan bagian pengalaman kerja, cari di Google dulu gitu. Tugas dan tanggung jawab titik-titik itu diisi jabatan kita gitu. Misalnya tadi aku jadi staf admin, silahkan tulis gitu kan gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi silahkan dituliskan kayak gitu, tugas dan tanggung jawab seorang admin, set gitu, tulis ya kan. Nanti kan di Google kan muncul tuh ya kualifikasi seorang yang harus jadi staf admin itu apa, atau satu di dalamnya itu ada, misalkan itu ada ya tugas dan tanggung jawab yang ibaratnya yang general ada, yang tugas harian, tugas bulanan, mingguan ada gitu. Jadi akhirnya tidak general bahasanya gitu. Misalkan bahasa general itu kalau dari teman-teman yang udah aku review yang hubungannya sama admin, misal melakukan penginputan data ke sistem. Ini kalimat favorit. Nanti aku coba cek CV-mu gitu ya, misalkan ada kalimat enggak. Ini ada kalimat yang aneh gitu. Melakukan penginputan data ke sistem. Ya aku tahu namanya input data itu pasti ke sistem. Atau bukan ke sistem ya, pokoknya input, namanya input kok ya. Input itu sesuatu dimasukkan ke sesuatu kan gitu. Tapi data apa gitu? Emang semua data serius? Gitu. Emang data yang di luar soal ini perusahaan untuk bergerak di bidang apa, sektor apa gitu. Terus yang diinput itu mungkin banyak departemen gitu misalkan gitu. Gitu. Melakukan penginputan data apa gitu. Misalkan gitu. Berarti harus spesifik sistemnya tuh apa, terus input datanya itu tentang apa gitu ya. Jadi jangan hanya menginput data ke sistem gitu. Ya. Gitu. Emang kamu nginput data karyawan lain ke sistem gitu? Kan enggak. Perusahaan lain enggak, iya makanya itu. Jadi silahkan gitu. Jadi di breakdown itu yang jelas gitu. Misalkan yang seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi boleh gitu. Terus mungkin kamu ngurus kalau admin itu biasanya apa? Misalkan mengatur alur surat keluar masuknya nggak sih? Admin enggak, dia nggak sih? Gitu. Aku nggak tahu sih gitu misalkan gitu kan. Gitu. Iya. Itu ya kan? Itu. Terus misalkan membuat apa? Namanya admin itu kan selain input juga pasti juga buat apa lagi gitu ya misalkan ya gitu, bikin surat ini itu ke pihak-pihak mana itu, misal bikin dokumen ini untuk ini, bikin dokumen ini untuk ini, bikin dokumen ini untuk ini gitu, atau bikin dokumen ini untuk ke sini gitu. Kamu lihat lagi harianmu ngapain, bulananmu ngapain gitu. Terus mungkin bikin report kan, reportnya ini dikasih ke siapa, kamu kan juga punya atasan kan gitu. Nah seperti itu yang harus digambarkan gitu ya. Gitu. Misalkan kamu ada jabatan lebih tinggi nih gitu, namanya misalkan sales supervisor misalkan. Jadi ada job desk yang dari sisi salesnya, gambaran kata-kata kunci yang ada salesnya, tapi ada dari fungsional kan, dari struktural kan ada supervisor kan gitu. Berarti kan namanya supervisor kan pasti punya bawahan. Berarti ada kata kunci kan di situ, mengawasi apa gitu kan, gitu. Kalau misalkan kamu ada jabatan, aku nggak tahu ya nanti jabatan apa, misalkan admin supervisor gitu kan nggak mungkin breakdown yang kamu tulis itu breakdown admin staff, paham nggak? Gitu. Pasti kan di dalamnya kan ada dari struktural itu kan ada fungsi supervisor kan gitu. Membawahi misalnya job desk-nya tulisnya membawahi 10 admin staff gitu kan. Gitu. Melakukan penginputan data ini ke sistem gitu. Gitu misalkan gitu. Gitu. Habis itu mengatur ini terus pembuatan surat yang berkaitan dengan ini gitu jadi lebih kayak begitu ya gitu. Jadi bukan
bukan job desk secara general, tapi lebih diarahin ke yang kamu handle tuh yang gimana. Makanya di situ memunculkan angka-angka atau penanda kayak waktu ya. Biar kelihatan gambaran itu adalah ini yang saya handle. Ini cakupannya itu seperti ini loh yang aku handle. Kelihatan bentuknya gitu kan. Gitu. Intinya seperti itu gitu terkait dengan tulisan tadi ya. Itu 2 pertanyaan ini sih. Dan semoga ada gambaran ya terkait dengan penulisan training dan sertifikasi wajib ada di CV, tidak harus di breakdown. Yang kedua adalah pengalaman kerja wajib di breakdown. Ingat, pengalaman kerja itu minimal ada 4 dan akan sempurna kalau ada 5. Ini memang benar 4 sehat 5 sempurna, benar sih gitu. Jadi pengalaman kerja itu minimal ada 4 info. Yang pertama itu adalah nama perusahaan jelas gitu kan. Yang kedua adalah timestamp atau penanda waktu kapan sampai kapan. Kalau misalkan masih kerja sampai sekarang ya ada waktu awalmu kapan, misalkan Januari 2021 strip sekarang misalkan gitu. Strip now gitu. Ya kan? Yang ketiga adalah ada jabatan kamu gitu. Gitu. Sales, staff, admin, staff, mechanical engineer gitu-gitu. Jadi silahkan ditulis. Yang keempat adalah breakdown dari rincian tugasmu itu, tanggung jawabmu itu. Itu standarnya itu seperti itu. Nah, kalau pengen sempurna ada 5. Nomor 5 adalah pencapaian kamu. Jadi ada nggak prestasi kamu pada saat di jabatan itu? Pencapaian tuh ya memang bagus kalau ada yang sampai dapat piagam ini itu ya kan, sertifikat ini itu, dapat ya piala hadiah duit gitu-gitu. Tapi kalau nggak ada silahkan. Selama di jabatan itu kamu pernah mencapai level apa yang paling tinggi gitu. Gitu. Pencapaian di fungsi kamu di situ itu boleh ditulis. Tapi kalau nggak ada yang penting 4 tadi ya silahkan tuliskan secara kronologis. Gitu. Itu secara garis besar ya Del ya. Setelah ini aku jelasin ke sesi yang detail. Ada lagi nggak? Yang sifatnya general. Nanti aja itu Nanti aja ya. di apa? Ya, nanti aja. Oke, berarti sekarang kita masuk ke yang detail ya, yang spesifik. Oke, yang general udah cukup ya. Oke. Ya, sudah.